Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah video pembahasan latihan soal mengenai materi pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk soal yang pertama, disediakan gambar garis bilangan, kemudian disuruh menunjukkan daerah pertidaksamaan yang sesuai dengan gambar tersebut. Nah, di situ bisa dilihat ya bahwa batas dari garis bilangan yang diarsir itu antara ini 3 sampai 11. Jadi nilai-nilai X yang memenuhi itu berada di antara 3 sampai 11. Nah, di sini pilihan yang berlaku itu antara A, B, dan C ya. Jadi nilai-nilai X-nya itu berada di antara angka 3 sampai 11. Nah, tetapi di sini ada variasi tanda ketidaksamaannya. Yang satu tidak ada sama dengannya, yang satu ada sama dengannya. Nah, perhatikan jika lingkaran ini tidak penuh, maka yang kita pakai adalah tanda ketidaksamaan yang tidak memakai sama dengan. Kalau lingkarannya penuh, maka tanda ketidaksamaan yang kita pakai itu ada sama dengannya. Jadi, jawaban yang sesuai adalah yang C. Kemudian untuk yang nomor 2, di sini sama, batas dari garis bilangan yang disediakan itu adalah 1 dan 4, tetapi dilihat arsirannya. Untuk yang ini, yang batasnya dari angka 1, itu arsirannya mengarah ke arah kiri, yang artinya nilai-nilai X ini berada di sebelah kiri angka 1, atau nilai X-nya kurang dari 1. Nah, kemudian kita lihat tanda lingkarannya ini. Jika penuh, maka perlu kita tambahkan tanda sama dengan. Kemudian untuk yang 4, itu arsirannya arahnya ke kanan, sehingga nilai-nilai X ini berada lebih dari 4 atau ada di sebelah kanan 4, sehingga kita tuliskan nilai X-nya itu lebih dari 4. Kemudian pakai sama dengan atau tidak, kita lihat pada lingkarannya. Jika bulatannya ini tidak penuh, maka tidak perlu memakai tanda sama dengan, sehingga jawabannya adalah X kurang dari sama dengan 1 atau X lebih dari 4, sehingga jawabannya yang A. Kemudian untuk yang nomor 3, X lebih dari min 1 dan X kurang dari sama dengan 7. Perhatikan kata hubung dan ini menyatakan suatu irisan. Jadi dari kedua pernyataan ini kita cari irisannya. Nah, yang pertama kita gambar dulu garis bilangannya. Batasnya ada di negatif 1 dan 7. Nah, untuk negatif 1 bulatannya tidak penuh. Kemudian untuk yang 7 bulatannya penuh. Yang X lebih dari negatif 1 berarti dari negatif 1 itu arahnya ke kanan. Kemudian X kurang dari sama dengan 7, kalau kurang berarti arahnya ke kiri. Dari kedua gambar ini, maka irisannya adalah daerah yang mempunyai tumpukan garis yang terbanyak, yaitu ini ya. Nah, sehingga nilai-nilai X yang memenuhi itu ada di sini. Jadi di antara negatif 1 sampai 7, sehingga X-nya ada di tengah. X lebih dari negatif 1, tidak pakai sama dengan karena bulatannya tidak penuh, kurang dari sama dengan 7. Itu penulisannya. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang D. Nomor 4, nah di sini sudah masuk ke pertidaksamaan linier, menghitung pertidaksamaan satu variabel. Nah, caranya bagaimana? Jadi kita kalikan dulu ini ya, yang masih ada di dalam kurung kita keluarkan, sehingga kalau misal kita kerjakan menjadi 11 dikurangi min 3 kali X berarti 3X, min 3 kali min 5 itu jadi plus 15, ditambah 6X kurang dari sama dengan negatif 4, ini kalikan jadi 8X berarti plus 8X, ini kalikan jadi min 14, terus ditambah ini 6X. Lalu kita hitung dulu ini, min 3X tambah 6X itu 3X, 11 ditambah 15 itu 26, kurang dari sama dengan, ini juga kita hitung, 8X tambah 6X itu 14X, negatif 4 dikurangi 14 berarti negatif 18. Kemudian yang bervariabel X kita gabungkan jadi 1, yang konstanta kita pindahkan juga, sehingga dipunya 3X ini jadi min 14X kurang dari sama dengan min 18, ini pindah jadi min 26, sehingga ini menjadi min 11X kurang dari sama dengan min 44. Nah, kita bagi kedua ruas dengan negatif 11. Nah, pembaginya adalah bilangan negatif, sehingga tandanya yang semula kurang dari sama dengan itu berubah arah menjadi lebih dari sama dengan. Negatif 11X dibagi negatif 11 berarti X, negatif 44 dibagi negatif 11 itu 4. Sehingga jawabannya adalah X lebih dari sama dengan 4, yang A. Seperti itu.
Kemudian untuk yang nomor 5, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut dan berikut. Dan ya, berarti kita cari irisannya. Tetapi, nah kita olah dulu masing-masing. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, kita olah yang pertama, ada negatif 5 kurang dari 3 min 2X kurang dari 1. Yang di tengah ini kita hilangkan angka-angkanya. Yang pertama kita hilangkan yang terjauh, berarti kita hilangkan 3. Berarti semua ruas kita kurangi dengan 3. Menjadi min 5 min 3, kurang dari 3 min 3, min 2X kurang dari 1 min 3. Nah, semuanya kita kurangi dengan 3. Ini jadi min 8. Ini habis, sehingga tinggal min 2X. Ini jadi min 2. Nah, semua kita bagi dengan min 2. Pembaginya bilangan negatif, berarti nanti tandanya berubah arah. Sekarang tinggal kita hitung, min 8 dibagi min 2 berarti 4, min 2X dibagi min 2 berarti X, min 2 dibagi min 2, 1. Nah, kita susun penulisannya seperti bentuk pada umumnya. Menjadi 1 kurang dari X kurang dari 4. Itu untuk yang pertama. Sekarang yang kedua. Ada 3X min 2 lebih dari 8 min 2X. Kita pindahkan variabel X ke ruas kiri, konstanta ke ruas kanan, menjadi 3X plus 2X ya, lebih dari 8 plus 2. Ini jadi 5X lebih dari 10, sehingga nilai X-nya lebih dari 10 bagi 5 itu 2. Nah, sekarang kita cari irisan dari kedua pernyataan berikut. Nah, kita gambar untuk yang pertama, batasnya ada 1 sampai 4. Perhatikan bulatannya tidak penuh ya, karena tidak ada sama dengannya. 1 sampai 4, nilai X-nya berada di tengah, sehingga seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, X lebih dari 2, berarti 2 di antara 1 dan 4 ya. Bulatannya juga tidak penuh, lebih dari berarti arahnya ke kanan. Nah, irisannya yang mana dari keempat daerah ini? 1, 2, 3, 4 yang mempunyai tumpukan paling banyak. Ini ya, antara 2 sampai 4. Sehingga penyelesaiannya X-nya ada di tengah, dia lebih dari 2, kurang dari 4. Nah, kalau kita tuliskan ke dalam bentuk notasi interval, karena tidak ada sama dengannya, berarti kurung yang kita pakai adalah kurung biasa. Batasnya dari 2 sampai 4. Sehingga jawabannya yang D. Seperti itu. Lanjut. Soal terakhir. HP dari pertidaksamaan berikut adalah, nah, bentuk seperti ini, seperti contoh yang sudah saya berikan ya. Misal ini kejadian pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Kita buat 3 kasus. Untuk kasus yang pertama terjadi jika persamaan yang pertama ini kurang dari bentuk yang kedua. Nah, kita tuliskan yang pertama ada 2X min 1, kurang dari yang kedua ada X plus 1. Kita pindahkan, berarti 2X min X kurang dari 1 plus 1, sehingga X kurang dari 2. Kemudian yang kedua, bentuk 1 kurang dari bentuk 3. Bentuk 1, 2X min 1 kurang dari bentuk 3, ada 3 min X, pindah ruas jadi 3X plus X kurang dari 3 plus 1, sehingga kita punya 3X kurang dari 4, sehingga X kurang dari 4 per 3. Kemudian yang ketiga, bentuk 2 kurang dari bentuk 3. Bentuk 2 ada X plus 1, kurang dari bentuk 3 ada 3 min X, pindah ruas jadi X plus X kurang dari 3 min 1. Berarti 2X kurang dari 2, sehingga X-nya kurang dari 1. Nah, dari ketiga kejadian ini, kita cari irisannya. Batasnya itu ada 2, 1 sama 4 per 3. Berarti yang paling kiri adalah yang 1. Bulatannya tidak penuh ya. Kemudian 4 per 3, kemudian 2. Nah, untuk 1, ini 1 dulu, dia X kurang dari 1, berarti arahnya ke kiri. Kemudian yang 4 per 3 pun juga kurang ya, berarti arahnya ke kiri juga. Kemudian yang 2 kurang, berarti ke kiri juga. Sehingga irisannya yang tumpukannya paling banyak ada di sini ya, 1 ke kiri. Nah, sehingga HP-nya adalah X. Sedemikian sehingga X kurang dari 1. Sehingga jawabannya yang A. Demikian pembahasan latihan soal materi PTLSV. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.